Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di cerita horor. Untuk kisah kali ini yang gua akan bawakan berjudul Tumbal Terakhir dari Rumah Mbah Suro. Tanpa basa-basi kita langsung saja masuk ke ceritanya. Angin sore itu berembus pelan di antara batang-batang bambu yang tumbuh rapat. Suaranya lirih, seperti bisikan orang yang sedang berdoa di kejauhan. Jalan tanah yang dilalui Raka berdebu, dan aroma tanah basah terasa kuat di hidung. Ia sudah berjalan hampir setengah jam dari tempat ojek terakhir menurunkannya. Namun rumah yang dimaksud warga belum juga terlihat. Raka membawa tas besar di punggung dan sebuah koper kecil di tangan kanan. Matanya menatap ke arah langit yang mulai memerah. Ia tidak tahu kenapa ibunya dulu selalu melarangnya datang ke desa ini. Setiap kali ia tanya, jawabannya selalu sama. Tempat itu sudah tak ada lagi yang bisa ditinggali. Tapi rasa penasaran membuatnya tak bisa diam. Sejak ibunya meninggal 2 bulan lalu, Raka menemukan surat lama di antara tumpukan pakaian bekas. Suara itu ditulis dengan tinta hitam yang sudah memudar. Ditandatangani oleh seseorang bernama Mbah Suro. Dalam surat itu tertulis kalimat yang membuat bulu kuduknya berdiri sejak pertama kali membacanya. Jika Dara terakhir telah lahir, maka rumah ini akan memanggilnya pulang. Ia tak tahu maksudnya apa, tapi alamat di surat itu jelas. Desa Kembang Sore, RT 03, di ujung kebun bambu. Dan kini ia berdiri di sana, di hadapan hamparan pepohonan bambu yang berdiri seperti pagar raksasa yang menjaga sesuatu di baliknya. Raka melangkah masuk. Daun-daun kering bergesek di bawah kakinya. Udara di dalam kebun bambu jauh lebih dingin dari luar, seolah matahari tidak pernah sampai ke dasar tanahnya. Sesekali terdengar bunyi ranting patah, tapi tidak ada yang terlihat. Ia menelan ludah, berusaha menenangkan diri. Setelah beberapa menit, barulah ia melihat rumah itu berdiri sendirian di tengah kebun. Temboknya kusam, atapnya dipenuhi lumut, dan sebagian dindingnya sudah retak. Pagar kayunya terbuka separuh, seperti memang sudah lama menunggu kedatangan seseorang. Raka berhenti di depan rumah itu. Entah kenapa, meski tampak terbengkalai, ia merasa seperti sedang diawasi. Seolah ada mata yang memperhatikan setiap geraknya dari balik jendela yang gelap. "Halo, ada orang?" Suaranya serak tapi tak ada jawaban. Ia mendorong pintu perlahan. Engsel berderit nyaring. Bau lembab bercampur debu memenuhi ruangan. Langit-langitnya tinggi, dipenuhi sarang laba-laba. Di tengah ruangan ada meja besar dan kursi tua yang masih utuh. Di dinding tergantung foto hitam putih seorang lelaki tua dengan tatapan tajam dan janggut panjang. Wajah itu mirip sekali dengan ibunya. Raka menatap lama foto itu. "Jadi ini Mbah Suro," gumamnya pelan. Lalu terdengar suara langkah dari arah belakang rumah, pelan, berirama, seperti seseorang berjalan di lantai kayu. Raka menegakkan tubuhnya, matanya menatap ke arah koridor gelap. "Halo, ada orang?" Langkah itu berhenti, sunyi beberapa detik. Lalu suara itu berpindah ke atas, seperti ada yang sedang berjalan di langit-langit. Raka menatap ke atas, tak ada siapa-siapa, tapi debu turun perlahan dari sela papan kayu. Ia melangkah ke belakang rumah, menuju dapur. Semakin ke dalam, bau anjir makin terasa. Ada sumur tua di dekat dapur, dikelilingi batu-batu berlumut. Di sekitarnya banyak daun kering yang basah. Ia menatap ke dalam sumur, tapi dasar airnya terlalu gelap. Saat ia mencondongkan tubuh, suara lembut terdengar dari dalam sumur. "Raka." Raka tersentak mundur, matanya membelalak. Suaranya jelas, sangat jelas. Ia menoleh ke sekeliling, tapi tak ada siapa-siapa. Ia menelan ludah, lalu mendekat lagi. "Siapa di bawah sana?" Tak ada jawaban, hanya suara gemericik air. Lalu gelembung kecil yang muncul ke permukaan. Tiba-tiba sesuatu bergerak cepat dari dasar sumur. Raka mundur panik, nyaris terjatuh. Dari dalam sumur muncul tangan hitam kurus yang langsung lenyap lagi,
seolah ditarik sesuatu ke dalam. Raka berdiri gemetar, tubuhnya dingin. Ia tak sempat berpikir panjang, langsung berlari ke ruang depan. Tapi ketika ia hendak keluar, ia melihat seseorang berdiri di teras. Seorang perempuan tua mengenakan kebaya lusuh, rambutnya disanggul rapi, tapi wajahnya penuh keriput dan matanya memerah seperti menangis lama. "Kau cucunya Mbak Suro, Nduk?" Raka tertegun. "Iya, saya Raka, dari kota. Saya datang karena..." Perempuan itu memotong. Nadanya rendah tapi berat. "Kau tak seharusnya datang ke sini. Rumah ini sudah menunggu tumbalnya." Raka menatapnya bingung. Apa maksudnya? Perempuan itu tidak menjawab. Ia berbalik pelan, berjalan ke arah jalan setapak di antara bambu sambil bergumam pelan. Sudah waktunya lagi rupanya. Sudah 7 kali matahari terbenam sejak nama terakhir dipanggil. Raka ingin mengejarnya, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Kakinya seperti menempel di lantai. Saat perempuan itu menghilang di balik kabut bambu, suara pintu di belakangnya menutup pelan. Raka berbalik cepat. Rumah itu kini gelap, padahal matahari belum sepenuhnya tenggelam. Ia melihat bayangan bergerak di dinding. Siluet seseorang berdiri di dekat tangga menuju loteng. Raka berusaha berbicara tapi suaranya serak. "Siapa kau?" Bayangan itu tidak bergerak, namun perlahan kepalanya menoleh. Bukan seluruh tubuh, hanya kepala yang berputar perlahan ke arah Raka. Dari jauh terlihat mata merah menyala di wajahnya yang gelap. Raka berlari keluar rumah secepat mungkin. Tapi begitu ia sampai di luar, jalan yang tadi dilewatinya sudah hilang. Pohon-pohon bambu kini saling menutup rapat membentuk dinding. Ia berjalan ke kanan, tapi tetap bertemu hal yang sama. Ia terjebak. Malam turun lebih cepat dari seharusnya. Suara serangga berhenti serentak, digantikan bunyi gamelan halus dari kejauhan. Raka berdiri di depan rumah, keringat dingin membasahi punggung. Lalu suara perempuan tua itu terdengar lagi, tapi kali ini dari arah sumur. Rumah ini selalu menagih satu jiwa dari darahnya sendiri. Dan kau, Raka, sudah dipanggil pulang. Raka menatap ke arah sumur, dan untuk sesaat ia melihat bayangan perempuan muda berpakaian putih berdiri di sana. Rambutnya panjang menutupi wajah, tangannya menggenggam kain kafan yang basah. Lalu semua lampu di dalam rumah menyala bersamaan. Malam itu hujan turun tanpa henti. Deras menimpa atap seng rumah tua itu. Angin berdesing seolah sedang memperingatkan agar tidak ada yang berani menginjakkan kaki di dalamnya. Langit di atas desa Giri Wening, hitam tanpa cahaya, dan hanya kilat sesekali yang memperlihatkan wujud rumah besar peninggalan Mbah Suro, berdiri di tengah kebun bambu yang merunduk karena angin. Raka duduk di sudut ruang tamu rumah itu, menatap perapian yang padam. Udara lembab menusuk ke tulang. Ia menyalakan lampu minyak, namun nyalanya bergetar seperti takut pada sesuatu yang tak terlihat. Sejak datang sore tadi, ia merasa seolah ada mata yang mengawasinya dari balik gelap. Raka mencoba menenangkan diri. Ia datang ke rumah itu bukan tanpa alasan. Leluhurnya dulu adalah murid dari Mbah Suro, seorang dukun sakti yang kabarnya menguasai ilmu penjaga tanah. Namun setelah Mbah Suro meninggal, rumah itu ditinggalkan dan dianggap terkutuk. Penduduk desa bilang siapapun yang masuk ke dalamnya tidak akan keluar dalam keadaan waras. Ia menatap foto tua yang tergantung di dinding. Seorang laki dengan sorot mata tajam dan pakaian hitam berdiri di antara kabut tebal. Wajahnya tegas, tapi ada sesuatu yang aneh. Bayangan hitam di belakangnya tampak seperti tangan besar memegang bahunya. Suara langkah kaki terdengar dari lantai atas. Langkah pelan tapi pasti. Raka menegakkan tubuhnya, memegang senter, lalu menyorot ke arah tangga. Tak ada siapapun, namun dari kayu terdengar jelas satu demi satu anak tangga seolah diinjak oleh kaki tak terlihat. Raka memaksa dirinya bicara dengan suara bergetar. "Siapa di sana?" Tak ada jawaban, hanya suara angin berdesir lewat jendela pecah, membawa aroma tanah basah dan anyir. Ia menelan ludah, mencoba mengabaikannya, lalu membuka buku tua yang ia temukan di meja kecil dekat kursi. Buku itu berisi tulisan tangan Mbah Suro. Huruf-hurufnya miring dan berantakan, seperti ditulis tergesa-gesa.
Ia membaca pelan, barang siapa membuka pintu ketiga di malam bulan mati, maka ia tak akan lagi sendiri. Ia akan menjadi bagian dari penjaga tanah, dan darahnya akan menyatu dengan tanah Giri Wening. Raka mengernyit pintu ketiga. Ia menatap sekeliling ruangan. Hanya ada 2 pintu, satu menuju dapur, satu lagi ke tangga atas. Tapi di ujung lorong gelap, di balik gorden tebal, ia melihat ada bentuk pintu kayu tua, tertutup rapat dengan rantai berkarat melingkar di pegangan. Ia mendekat. Udara di sekitar pintu itu terasa berbeda, dingin, berat, seperti ada sesuatu yang berdiri di belakangnya. Ketika jarinya menyentuh rantai, ia merasakan getaran aneh seperti aliran listrik mengalir di kulit. Tiba-tiba terdengar suara bisikan di telinganya, begitu dekat hingga membuat bulu kuduknya berdiri. "Jangan buka, dia belum tidur." Raka tersentak mundur, memutar tubuh dengan cepat, tapi tak ada siapapun di sana. Hanya suara rintik air dari atap bocor yang jatuh ke lantai. Ia menarik napas berat, merasa tubuhnya bergetar tanpa alasan, tapi rasa penasaran menekan lebih kuat daripada rasa takut. Ia mencari sesuatu untuk memotong rantai, menemukan kapak kecil di dapur. Saat hendak memukul rantai itu, kilat menyambar di luar dan lampu minyak padam seketika. Gelap menelan segalanya. Dalam gelap itu, Raka mendengar sesuatu menggores lantai di belakangnya. Suara seperti kuku panjang menyeret kayu perlahan. Raka berbisik pelan, "Siapa itu?" Tak ada jawaban. Tapi dari arah pintu ketiga, terdengar suara napas berat, seolah seseorang besar sedang mengatur napasnya dari balik pintu. Napas itu basah dan berat, seperti makhluk yang lama tertidur. Bayu mengangkat kapak, tangan gemetar. Tapi saat ia mundur, pintu itu bergetar keras. Rantai berderak. Satu pukulan kilat menyambar lagi, dan rantai itu patah dengan suara keras. Pintu terbuka perlahan, menimbulkan suara berderit panjang seperti tangisan. Dari celah gelapnya keluar hembusan udara busuk dan dingin, membawa aroma darah dan tanah busuk. Bayu menyorot senter ke dalam. Ada tangga turun ke bawah, menuju ruang bawah tanah. Ia melangkah pelan, menuruni anak tangga satu persatu. Dindingnya lembab dan penuh lumut. Cahaya senter memantul pada sesuatu di ujung ruangan. Sebuah kursi kayu tua dengan tali melilit di lengan kanan dan kiri. Di lantai berserakan rambut hitam panjang dan ceceran hitam yang mengering. Ia berjalan mendekat, tapi tiba-tiba terdengar bisikan dari dinding. Banyak sekali, seperti suara orang berdoa bersamaan, tapi dengan bahasa yang tidak ia pahami. Lalu dari pojok ruangan muncul bayangan hitam menempel di tembok, bergerak perlahan ke arahnya. Raka menatapnya dengan ngeri. Bayangan itu tidak punya bentuk jelas, hanya gumpalan gelap dengan mata merah menyala. Ia mundur, tapi di belakangnya kini terdengar langkah kaki lain, berat dan menyeret. Suara perempuan terdengar lirih dari belakangnya. "Kenapa kau buka pintu itu? Kami belum selesai tidur." Raka memutar tubuh dan melihat wujudnya. Seorang perempuan berpakaian putih lusuh dengan wajah pucat penuh darah di leher. Matanya kosong dan dari bibirnya mengalir darah segar. Bayu terjatuh, senter terlepas dari tangan. Saat cahaya senter memantul ke dinding, ia melihat ukiran di dinding bata. Puluhan nama yang tergores dengan darah. Di paling bawah baru saja muncul satu nama lagi, Raka. Tubuhnya gemetar hebat. Ia berusaha berdiri, tapi bayangan hitam itu kini menjalar dari dinding ke lantai, mengelilinginya seperti kabut pekat. Suara-suara itu makin keras, seperti ratusan orang menangis bersamaan. Lalu di tengah kegelapan, Raka mendengar suara berat, dalam dan dingin seperti datang dari bawah tanah. Tumbal terakhir telah datang, penjaga akan hidup kembali. Udara di sekitar bergetar. Dari lantai retak, muncul tangan-tangan hitam panjang dengan kuku tajam, mencengkeram kakinya dan menariknya ke bawah. Ia berteriak, tapi suaranya tertelan suara gemuruh yang datang dari seluruh ruangan. Ketika Raka sadar, ia sudah berada di kursi kayu itu. Tali di lengannya terikat sendiri. Di depan kursi berdiri sosok besar mengenakan jubah hitam.
wajahnya tersembunyi di balik kain. Suara itu kembali berbicara pelan. Darahmu akan menyatu dengan tanah seperti para penjaga sebelumnya. Kau yang membuka pintu, maka kau yang menanggungnya. Sosok itu mengangkat tangan, dan ruangan dipenuhi jeritan. Bayangan hitam mengelilingi tubuh Raka, lalu perlahan masuk ke dalam tubuhnya, membuat kulitnya berubah pucat. Matanya terbelalak, menatap kosong ke depan. Satu persatu lilin di ruangan itu menyala sendiri, menampakkan puluhan sosok lain duduk di kursi serupa. Semua dengan mata kosong dan bibir membiru. Dan di tengah mereka, Raka kini menjadi bagian dari mereka, penjaga tanah Giriwening yang baru. Namun dari balik bayangan, sebuah suara kecil berbisik, seolah dari roh yang belum tenang. Masih ada satu yang belum datang, satu lagi. Subuh di desa Giriwening terasa aneh. Kabut turun begitu tebal, hingga matahari pun enggan menembusnya. Angin berhembus membawa aroma tanah basah bercampur besi karat. Dari kejauhan, anjing-anjing desa melolong tanpa henti, seolah melihat sesuatu yang tak terlihat manusia. Di tengah kabut itu, seorang perempuan tua berjalan tertatih sambil membawa kendih tanah liat. Bajunya lusuh, rambutnya putih kusut, dan matanya sayu namun tajam. Dialah Mbah Ranti, satu-satunya orang yang masih berani mendekati rumah Mbah Suro. Ia berdiri depan pagar kayu yang setengah rubuh, menatap rumah besar yang diselimuti kabut pekat. Di tangannya, kendi itu bergetar pelan. Ia berbisik lirih pada dirinya sendiri. Ternyata pintunya sudah dibuka lagi. Semoga belum terlambat. Mbah Ranti tahu betul apa yang terjadi bila pintu ketiga itu dibuka. Ia saksi hidup dari ritual terakhir 40 tahun lalu, ketika 7 orang muda-mudi dijadikan tumbal agar tanah Giriwening tetap subur. Ia tahu Mbah Suro bukan sekedar dukun, tapi penjaga perjanjian dengan sesuatu yang jauh lebih tua dari manusia. Sementara itu, di ruang bawah tanah rumah itu, Raka terbangun dengan napas tersengal. Tubuhnya masih di kursi kayu, namun tali yang mengikatnya kini sudah terlepas. Ia merasa aneh, ringan, tapi kepalanya penuh suara-suara. Suara berbisik, kadang menangis, kadang memanggil namanya pelan. Ia memegang lehernya, mencoba sadar, tapi tangannya bergetar. Kulitnya terasa dingin. Dan ketika ia melihat kecermin kecil yang tergantung di dinding, ia terkejut. Matanya berubah pucat keabu-abuan, dan di sekitar irisnya muncul lingkaran merah samar. Ia melangkah pelan ke tangga. Setiap langkah menimbulkan gema panjang yang aneh, seperti rumah itu bernapas mengikuti langkahnya. Saat sampai di atas, ia menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Foto Mbah Suro di dinding kini berubah. Wajahnya tidak lagi menatap lurus, melainkan sedikit miring. Dan di belakangnya, bayangan hitam tampak lebih jelas seperti sosok yang memeluk dari belakang. Raka bergumam pelan, "Apa yang terjadi padaku?" Suara perempuan terdengar dari ruang tamu pelan namun jelas. "Kau sudah terpilih, nak. Tak semua bisa kembali dari bawah tanah itu." Bayu menoleh. Mbah Ranti berdiri di sana, menatapnya dengan wajah penuh iba dan ketakutan. Ia menaruh kendi di meja lalu mendekat pelan. "Kau membuka pintu itu semalam." Raka hanya mengangguk pelan. Mbah Ranti menutup mulutnya dengan tangan gemetar. "Astaga, berarti penjaga sudah bangun. Darahmu sudah tercampur dengan tanah." Raka mengerutkan kening. "Maksudnya apa darahku tercampur? Aku cuma menemukan ruang bawah tanah, itu saja." Mbah Ranti menatapnya lama. "Ada hal yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Mbah Suro dulu membuat perjanjian dengan roh penjaga tanah agar desa ini subur dan bebas bencana. Tapi tiap 40 tahun harus ada satu yang dikorbankan. Tubuhnya menjadi penyalur bagi roh penjaga itu. Biasanya tumbalnya perempuan muda. Tapi kalau yang membuka pintu itu laki-laki, maka dia yang harus menggantikannya." Raka merasa dadanya sesak. "Jadi sekarang aku yang akan jadi tumbal itu?" Mbah Ranti mengangguk pelan. "Tapi masih ada cara. Kau harus mengembalikan darahmu ke tanah tempat perjanjian pertama dibuat, di bawah pohon besar di tepi sungai hitam. Tapi waktunya hanya sampai tengah malam nanti. Setelah itu kau bukan manusia lagi." Raka menatap jendela. Kabut di luar makin tebal.
Bahkan sinar pagi pun tak bisa menembusnya. Ia mengangguk cepat. "Tunjukkan, aku jalan ya Mbah." Mbah Ranti menggenggam tangannya. "Jangan sekali-sekali berpaling. Kalau mendengar ada yang memanggil namamu nanti, mereka akan mencoba menahanmu." Mereka melangkah keluar rumah. Begitu kaki Raka menginjak tanah di halaman, bumi seolah bergetar pelan. Udara berubah dingin, dan dari balik kabut terdengar suara orang berjalan tanpa tubuh. Suara langkah kaki di tanah basah yang tak punya sumber. Mbah Ranti memimpin jalan melewati kebun bambu. Setiap kali angin bertiup, daun bambu mengeluarkan bunyi seperti bisikan. Raka bisa mendengar samar suaranya. Suara perempuan menangis, suara laki-laki berdoa, dan suara anak kecil tertawa pelan. Ia mencoba fokus berjalan, tapi semakin jauh dari rumah, semakin kuat bisikan itu. Suara memanggil namanya dengan lembut namun menyeramkan. "Raka, berhenti dulu." Raka menutup telinganya dan berusaha berjalan lebih cepat. Tapi langkahnya tersandung akar besar. Ia jatuh ke tanah dan senter yang ia bawa padam. Dalam gelap itu, ia mendengar langkah kaki mendekat cepat. Mbah Ranti menoleh. "Jangan lihat ke belakang, bangun cepat." Raka bangkit dengan tubuh bergetar. Dari kabut di belakang, tampak sosok tinggi menjulang perlahan muncul. Tubuhnya hitam seperti arang. Matanya merah menyala, dan dari mulutnya menetes cairan gelap seperti darah yang busuk. Suara napasnya berat dan menggema. "Itu dia, penjaga tanah." Mbah Ranti menarik tangan Raka dan berlari. Mereka menuruni jalan menuju sungai. Tapi tanah di sekitar mulai bergetar lagi, seolah ada sesuatu yang mengejar dari bawah tanah. Pohon-pohon bergoyang sendiri. Akar-akar panjang merayap di tanah seperti ular. Raka sempat menoleh dan menyesal. Dari belakang, makhluk itu kini berjalan cepat. Dan setiap langkahnya membuat tanah di bawah kakinya menjadi hitam. Udara di sekitar mereka mengental, seperti udara mati yang menelan suara. Mbah Ranti berteriak tanpa menoleh. "Jangan lihat lagi, dia akan membuatmu lupa jalan." Mereka akhirnya tiba di tepi sungai hitam. Airnya pekat dan tak memantulkan apapun. Di tengah kabut, berdiri pohon besar dengan akar menjalar sampai ke sungai. Pohon itu aneh. Batangnya seolah bergerak pelan. Dan dari celah kulit kayunya mengalir cairan merah tua. Mbah Ranti berlutut di depan pohon itu, membuka kendi tanah liatnya, dan menamburkan cairan hitam di sekitar akar. "Cepat Raka, taruh tanganmu di tanah. Biarkan darahmu kembali." Raka menggigit ujung jarinya sampai darah menetes, lalu menekannya ke tanah. Begitu darahnya menyentuh tanah basah, bumi bergetar hebat. Dari dalam pohon keluar suara jeritan panjang, seperti suara manusia disiksa. Namun sebelum ritual itu selesai, Mbah Ranti menatapnya dengan panik. "Di belakangmu, Raka." Raka menoleh dan melihat makhluk itu sudah sangat dekat. Mata merahnya kini menatap langsung padanya, dan dari tubuhnya keluar asap hitam pekat. Makhluk itu membuka mulutnya, bersuara seperti ribuan orang berbicara bersamaan. "Kau sudah jadi bagian kami, tidak ada jalan pulang." Raka menjerit dan menancapkan tangannya lebih dalam ke tanah. Darahnya mengalir deras. Cahaya merah keluar dari tanah dan menyelimuti tubuhnya. Pohon besar itu bergetar keras, daunnya rontok semua, dan dari batangnya muncul wajah-wajah manusia berteriak ketakutan. Mbah Ranti mundur beberapa langkah, berdoa cepat dengan suara bergetar. Tapi cahaya merah itu makin terang, lalu meledak dalam kabut, membuat angin berputar kencang. Ketika semuanya berhenti, Raka sudah tak ada di sana. Yang tersisa hanya tanah basah dengan bekas darah hitam menempel di akar. Dan pohon besar itu kini tenang. Tapi dari batangnya muncul ukiran baru, nama Raka, terukir jelas dengan darah yang belum kering. Mbah Ranti menatapnya dengan air mata mengalir. Ia tahu, satu jiwa lagi sudah menyatu dengan tanah. Tapi kali ini terasa berbeda. Udara di sekitar terasa ringan dan kabut mulai menipis. Ia berbisik lirih, "Mungkin kau bukan tumbal. Mungkin kau penyelamat terakhir, nak." Namun ketika ia berjalan pulang, dari kejauhan rumah Mbah Suro tampak menyala samar, seperti ada cahaya merah dari dalam.
Pintu ketiga yang semalam terbuka kini menutup pelan sendiri, mengeluarkan suara berat, lalu terkunci rapat. Dari balik jendela rumah itu, sepasang mata kelabu menatap keluar, tenang namun kosong. Raka sudah bukan manusia lagi, tapi entah bagaimana, ia tersenyum tipis seolah mengerti bahwa kini ia bukan korban, melainkan penjaga baru yang menggantikan Mbah Suro. Angin dini hari digiri wening, berembus pelan, tapi udara terasa berat, seperti menahan sesuatu yang ingin keluar dari perut bumi. Kabut tipis menggantung di antara pohon bambu, menciptakan bayangan-bayangan panjang di tanah lembab. Rumah Mbah Suro kini tampak lebih hidup dari sebelumnya. Lampu minyak di dalamnya menyala sendiri, padahal tak seorang pun menyalakannya. Mbah Ranti berjalan pelan menuju rumah itu lagi, membawa tongkat kayu di tangan kanan dan seikat daun kelor di tangan kiri. Wajahnya pucat, tapi tekadnya kuat. Ia tahu ini belum selesai, karena meski Raka sudah menyatu dengan tanah, tanda-tanda kehadiran roh penjaga belum hilang sepenuhnya. Dan itu berarti perjanjian lama belum benar-benar berakhir. Ia membuka pintu depan perlahan. Udara di dalam rumah terasa seperti sumur tua, dingin dan lembab. Semua perabot masih sama, meja tua, kursi berdebu, dan foto Mbah Suro di dinding. Tapi kini, wajah di foto itu tak lagi menyeramkan. Matanya kosong, seolah arwah di dalamnya telah pergi. Mbah Ranti menatap foto itu lama. Suro, apa yang kau tinggalkan pada kami sebenarnya? Lalu suara langkah terdengar dari arah tangga, pelan tapi teratur. Mbah Ranti menegakkan tubuhnya, menatap ke atas. Raka muncul perlahan, mengenakan pakaian hitam lusuh. Langkahnya kaku tapi matanya tajam. Meski wajahnya masih sama, auranya sudah berubah. Raka menatapnya dengan senyum samar. Mbah, kenapa kembali ke sini? Bukankah sudah selesai? Mbah Ranti menggeleng. Belum nak, aku tahu roh penjaga belum puas. Aku harus tahu perjanjian macam apa yang dibuat oleh Mbah Suro dulu, supaya tak ada lagi yang harus jadi korban. Raka menatapnya diam. Kemudian ia berjalan turun. Langkahnya tak menimbulkan suara sedikit pun di lantai kayu. Ia berhenti tepat di depan Mbah Ranti, lalu menatapnya dalam-dalam. Kalau begitu, ikut aku ke ruang bawah. Di sana, semua jawabannya disimpan. Tapi hati-hati, Mbah. Tidak semua kebenaran bisa didengar oleh telinga manusia. Mbah Ranti mengangguk pelan, menatap mata Raka yang kini tampak berkilau samar di antara gelap. Ia mengikuti Raka menuruni tangga menuju ruang bawah tanah. Kali ini, dinding ruangan itu tak lagi gelap total. Ada cahaya merah berdenyut seperti jantung yang berdetak dari dasar lantai. Raka berdiri di depan tembok bata yang dulu tergores nama-nama korban. Kini semua nama itu bersinar samar. Ia menaruh tangannya di dinding, dan perlahan dinding itu bergetar lalu terbuka, memperlihatkan ruang kecil di baliknya. Ruang ritual lama. Di tengah ruangan itu ada lingkaran besar terbuat dari garam dan darah yang sudah mengering. Di tengahnya tergeletak sebongkah batu hitam berbentuk aneh, seperti tengkorak yang terjepit di antara akar pohon. Raka bicara pelan. Ini asal mula segalanya. Batu ini bukan dari dunia kita. Mbah Suro menemukannya saat membuka tanah di tepi sungai hitam. Batu ini punya roh tua yang kelaparan. Mbah Ranti menatap batu itu dengan tatapan takut. Jadi, selama ini yang disebut penjaga tanah itu makhluk dari dalam batu itu. Raka mengangguk pelan. Iya, tapi awalnya bukan makhluk jahat. Batu ini menyimpan roh leluhur yang menjaga keseimbangan antara manusia dan bumi. Namun Mbah Suro serakah. Ia ingin tanah Giri Wening subur tanpa batas. Ingin kuasanya diakui semua desa. Maka ia menukar darahnya dengan janji kesuburan. Setiap 40 tahun, satu jiwa harus diberikan agar roh itu tetap tenang. Mbah Ranti menatap Raka penuh ngeri. Jadi, kau sekarang pewaris perjanjian itu? Raka tersenyum pahit. Aku tidak tahu apakah aku pewaris atau tawanan, tapi aku bisa merasakan apa yang diinginkan batu ini. Ia lapar, ia haus darah, dan jika tidak ada yang menghentikannya, desa ini akan tenggelam bersama arwah-arwah lama. Mbah Ranti bergetar.
menggenggam tongkatnya erat. Kalau begitu, kita harus menghancurkannya. Raka menatapnya tajam. Tidak bisa. Batu ini terikat pada tanah dan darah. Jika dihancurkan begitu saja, roh di dalamnya akan bebas dan mengambil semua nyawa di desa. Satu-satunya cara menghentikannya adalah mengakhiri perjanjian dengan darah keturunan Basuro sendiri. Mbah Ranti terdiam lama, lalu perlahan ia menunduk. Ada satu yang tersisa, cucu Basuro, Anjani. Ia tinggal di kota, tapi aku tahu di mana rumahnya. Raka menatap Mbah Ranti dengan mata yang kini bergetar lembut. Kalau begitu, panggil dia sebelum malam purnama tiba. Setelah itu, semuanya akan berakhir, entah dengan damai atau dengan darah. Sore itu Mbah Ranti berjalan jauh meninggalkan Giri Wening. Langit mulai merah tua, tanda purnama akan segera naik. Ia berjalan cepat menyusuri jalan setapak yang mengarah ke kota, membawa kabar yang bisa menyelamatkan atau justru mengutuk semuanya. Sementara di rumah tua itu, Raka duduk di depan batu hitam. Suaranya berbisik pelan. Tunggu sedikit lagi, Tumat terakhir sedang menuju kemari. Batu itu bergetar halus, dan dari celahnya muncul kilatan merah seperti darah mendidih. Suara lirih muncul di udara, seperti napas panjang dari dalam tanah. Malam tiba dengan cepat. Langit terbuka, memperlihatkan bulan purnama besar berwarna kuning keemasan. Di desa, para penduduk merasa aneh. Ayam berkokok malam hari, sumur-sumur berbau amis, dan anjing-anjing menggonggong tanpa henti ke arah rumah Mbah Suro. Raka berdiri di halaman, memandang bulan. Angin malam berembus dingin, membawa suara-suara dari segala arah. Ia tahu, malam ini batas antara dunia hidup dan mati mulai menipis. Lalu dari kejauhan, suara mesin mobil terdengar. Cahaya lampu menembus kabut tipis. Raka tahu, Anjani telah tiba. Mobil berhenti di depan pagar tua. Seorang perempuan muda keluar, membawa senter di tangan. Wajahnya mirip Mbah Suro muda dalam foto lama. Alis tebal, mata tajam, tapi aura lembut. Ia memanggil pelan. Halo, ada orang? Aku mencari Mbah Ranti. Raka melangkah pelan dari bayangan. Mbah Ranti sudah menunggumu di dalam. Masuklah. Anjani menatapnya heran. Kamu siapa? Raka tersenyum samar. Aku hanya penjaga rumah ini. Tanpa banyak curiga, Anjani melangkah masuk. Udara di dalam rumah berubah dingin seketika. Dan begitu pintu tertutup di belakangnya, suara angin hilang total. Raka menuntunnya ke ruang bawah tanah. Di sana, batu hitam itu kini berdenyut lebih cepat, seperti jantung yang tak sabar. Anjani memandang sekeliling. Wajahnya bingung. Apa tempat ini? Raka memandangnya dalam-dalam. Tempat di mana semua berakhir. Kau satu-satunya keturunan yang tersisa. Dan cuma darahmu yang bisa mengakhiri perjanjian Basuro. Anjani melangkah mundur. Kau bicara apa sih? Aku bahkan gak tahu siapa kamu. Raka menatapnya sedih. Kau tak perlu tahu siapa aku. Cukup percayalah. Kalau kau tak melakukannya, semua orang di desa ini akan mati malam ini juga. Suara dari batu hitam terdengar jelas. Jeritan panjang dan serak, seperti panggilan dari perut bumi. Raka menatapnya dan darah keluar dari hidungnya. Tubuhnya bergetar. Suara berat muncul di telinganya. Cepat, daerah terakhir. Anjani mundur ketakutan. Tapi ketika batu itu memancarkan cahaya merah pekat, sesuatu dalam dirinya berubah. Ia menatap batu itu lama, lalu berbisik pelan. Kalau ini bisa menyelamatkan mereka, aku akan melakukan. Raka menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Terima kasih. Ia menyerahkan pisau kecil berukir simbol kuno. Teteskan darahmu di batu itu. Anjani menggigit bibir, lalu menusuk ujung jarinya dan meneteskan darah ke permukaan batu. Seketika cahaya merah menyala terang, menyilaukan. Angin berputar kencang, dan jeritan menggema dari setiap sudut rumah. Raka menjerit keras, menahan sakit di dadanya. Dari tubuhnya keluar kabut hitam yang langsung tersedot ke dalam batu. Batu itu retak, lalu meledak menjadi debu. Cahaya merah berubah putih, menyelimuti seluruh ruangan. Ketika semuanya tenang, Anjani terbaring di lantai, pingsan. Raka berdiri di sampingnya, tubuhnya setengah transparan, wajahnya tenang. Ia menatap gadis itu lama. Terima kasih.
Sekarang aku bisa tenang. Lalu tubuhnya perlahan menghilang bersama cahaya. Mbah Ranti datang beberapa menit kemudian, menemukan Anjani tergeletak di lantai dengan batu yang sudah hancur jadi abu. Ia menatap sekeliling, tahu semuanya sudah berakhir. Tapi dari dinding ruang bawah tanah, ukiran nama Raka kini bersinar lembut, lalu perlahan lenyap bersama kabut terakhir malam itu. Angin dini hari terasa dingin seperti hembusan dari liang kubur. Kabut turun pelan, menelan jalan setapak menuju rumah Mbah Suro. Setelah malam panjang penuh jeritan dan cahaya dari tanah, kini desa Giriwening terdiam. Tapi keheningan itu bukan pertanda damai, melainkan pertanda bahwa sesuatu belum selesai. Di halaman yang penuh debu arang, Raka berdiri lemah dengan tubuh berlumur tanah. Cahaya yang semalam menelannya telah hilang, tapi di kulitnya masih tersisa bekas luka seperti terbakar dari dalam. Ia memegang kepala, matanya menatap rumah tua yang kini tinggal puing. Di antara kabut, ia melihat sosok perempuan terdiri di ambang pintu yang hampir roboh. Rambutnya panjang berantakan, wajahnya pucat tapi mata bersinar lembut. Itu Anjani. Raka berusaha bicara, tapi suaranya serak. "Kau selamat?" Anjani tidak menjawab. Ia melangkah pelan ke arahnya. Langkahnya nyaris tak bersuara di atas tanah kering. Raka menatapnya lama. Lalu tiba-tiba tubuhnya lemas. Ia sadar, Anjani bukan lagi sepenuhnya manusia. Di dada Anjani tampak simbol merah terbakar berbentuk lingkaran. Dari sana keluar asap tipis dan bau besi. Tapi di balik tubuh yang setengah arwah itu, Raka melihat tatapan manusia yang masih sadar, masih menolak menyerah pada nasib. Raka menatap sekeliling. Desa Giriwening seolah diselimuti bayangan ratusan sosok. Mereka berdiri diam di tepi kabut, wajahnya samar, tubuhnya setengah hilang, arwah-arwah yang dulu dikorbankan. Anjani menatap mereka dan berbisik pelan, "Mereka belum pergi, Raka. Mereka menunggu pintu terakhir tertutup." Raka melangkah mendekat, menahan rasa nyeri yang makin menjadi-jadi. "Apa maksudmu pintu terakhir?" Anjani menunduk, menatap tanah yang retak di bawah kakinya. "Kakekku membuat perjanjian agar desa ini tetap hidup. Setiap 40 tahun, satu darah keluarganya harus dikorbankan. Aku satu-satunya yang tersisa. Jika aku pergi, perjanjian itu akan berakhir." Raka menatapnya tak percaya. "Tidak, pasti ada cara lain." Anjani menggeleng pelan. "Kau sudah lihat sendiri. Bahkan kakekku pun gagal membatalkan perjanjian itu. Satu-satunya jalan adalah menutupnya dengan darah yang sama seperti saat ia membuka. Darah Mbah Suro, darahku." Raka mencoba menahan tangannya, tapi Anjani tersenyum tenang. "Jangan takut, aku tidak sendiri. Kau ada di sini. Itu artinya arwah penuntun sudah datang." Raka membeku, baru ia sadari kulit tangannya tidak lagi hangat. Udara di sekitarnya lebih dingin setiap kali ia bernapas. Ia bukan manusia sepenuhnya lagi. Saat cahaya menelan semalam, sebagian jiwanya tertahan di batas antara dunia hidup dan mati. Sekarang ia hanya bayangan yang diizinkan tinggal sampai tugas Anjani selesai. Anjani berjalan ke tengah halaman. Dari bawah tanah, suara gemeretak seperti tulang patah terdengar. Di tempat itu dulunya ada sumur tua. Kini hanya lubang besar yang tertutup abu. Anjani berlutut, membuka kitab hitam yang ia bawa semalam. Halamannya penuh tulisan merah tua. Sebagian hangus, sebagian masih hidup. Ia menatap satu halaman terakhir. Halaman kosong yang bergetar sendiri seperti bernapas. Raka memanggil pelan, "Anjani, jangan." Tapi Anjani hanya menatapnya dan tersenyum. "Kau sudah menolongku, Raka. Tapi ini bukan bebanmu. Sejak aku lahir, aku sudah membawa tanda ini di dada." Ibu selalu menutupi dengan doa, tapi kutukan tak bisa dihapus dengan air mata. Ia menggigit jarinya hingga berdarah, lalu menulis sesuatu di halaman kosong itu. Setiap huruf bercahaya merah, menyala seperti bara. Di udara terdengar suara ratusan bisikan. Suara itu bukan hanya dari arwah, tapi dari tanah, dari bambu, dari udara. Raka menutup telinga, tapi suaranya terus menusuk. Bisikan itu berubah jadi kalimat yang berulang-ulang. Darah menutup darah, janji menutup janji. Anjani menatap langit.
Kabut menebal menjadi pusaran hitam di atas rumah. Angin berputar membawa aroma kemenyan terbakar dan suara tangisan perempuan. Ia berdiri, tubuhnya mulai diterpa cahaya merah dari tanah. Raka berteriak, berlari mendekat, mencoba menariknya. Tapi tangan Raka menembus tubuhnya seperti menembus asap. Ia tak bisa menyentuhnya lagi. Anjani berbisik, suaranya hampir tak terdengar. Katakan pada mereka, jangan datang ke rumah ini lagi. Semua sudah selesai. Tubuhnya mulai bercahaya. Dari tanah muncul tangan-tangan hitam yang menariknya perlahan ke bawah. Ia tak melawan. Matanya menatap Raka lembut. Lalu tersenyum kecil sebelum tubuhnya lenyap di telan cahaya merah. Langit meledak dalam cahaya putih. Suara jeritan arwah-arwah terdengar panjang, tapi berubah menjadi nyanyian lembut sebelum menghilang satu persatu. Pohon bambu berhenti bergoyang. Kabut perlahan memudar. Desa Giriwening mulai tampak terang. Raka berdiri diam di tengah halaman yang kini kosong. Tak ada sumur, tak ada darah. Hanya tanah lembab dan bau tanah basah setelah hujan. Ia menatap tangannya. Tubuhnya perlahan ikut memudar. Ia tahu, tugasnya selesai. Anjani telah menutup perjanjian itu. Ia menatap langit yang kini membiru. Lalu berkata pelan, "Akhirnya, kau bebas, Anjani." Tubuh Raka lenyap seperti asap ditiup angin. Hanya satu suara terakhir yang tertinggal di udara. Suara perempuan berbisik lembut, "Terima kasih, Raka." Sekarang, semua tidur dengan tenang. Bertahun-tahun kemudian, rumah itu tumbuh kembali. Warga desa membangun pondok kecil di atas tanah bekas rumah Mbah Suro. Mereka menyebutnya rumah penjaga. Tidak ada yang tahu siapa yang tinggal di dalamnya. Tapi, setiap malam Jumat, dari arah kebun bambu terdengar suara perempuan melantunkan doa. Beberapa orang bersumpah melihat bayangan seorang laki-laki berdiri depan pondok itu, menatap ke arah sumur yang tak lagi ada. Anak-anak desa sering bermain di sana pada siang hari, tapi menjelang malam mereka selalu pulang cepat, karena kadang dari arah pondok muncul suara lembut memanggil nama seseorang yang tak dikenal, Raka, Anjani. Suara itu terdengar penuh damai, tapi entah kenapa selalu membuat bulu kuduk berdiri. Dan di dalam pondok itu, di meja kayu yang lapuk, tergeletak sebuah kitab tua, halaman yang kosong, kecuali satu kalimat di bagian akhir, tertulis dengan darah kering. Perjanjian telah tertutup, tapi penjaga akan selalu ada.